Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini itu sendiri tuh masih mengenai episode kelimanya itu sendiri. Spoiler, ya tentu aja video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, episode kelima dari animenya Shadow Garden ini tuh sendiri tuh bakalan mengadaptasikan isi dari light novel volume ketiganya itu sendiri. Khususnya itu di chapter kelimanya itu sendiri, dimana setelah perburuan yang dilakukan sama si Cheat dan juga Delta, cerita bakalan berpindah ke perusahaannya si Gamma gitu kan, yaitu kantor pusat Mitsugoshi. Dimana di sini kita diperlihatkan mengenai situasi yang ada di sana. Ada si Gamma dan juga si Alpha dan beberapa anak buah dan anggota dari Shadow Garden itu sendiri yang sedang berdiskusi mengenai kondisi yang sedang terjadi gitu kan, dimana Alpha memerintahkan untuk setiap ekspedisi barang yang mereka itu kirim ataupun barang yang masuk dari luar gitu kan, itu dikawal oleh beberapa anggota dari Shadow Garden itu sendiri untuk mengantisipasi jika gitu kan ada penyerangan mendadak dari para bandit-bandit gitu kan, suruhannya dari pihak aliansi perdagangan di tengah jalan saat menuju ke ibu kota Midgard ataupun dari ibu kota Midgard itu keluar gitu. Nah, selain itu Alpha juga meminta untuk tetap memburu para bandit gitu kan, yang menjadi orang bayaran dari asosiasi perdagangan itu sendiri. Dan sedangkan Gamma sendiri di sini tuh lagi sibuk-sibuknya gitu kan, membacakan laporan mengenai peningkatan penjualan mereka gitu kan di beberapa sektor perdagangan, dan juga mengenai fenomena dari aktivitas asosiasi perdagangan akhir-akhir ini yang menjual barang dengan cukup murah banget tuh di pasaran harganya gitu kan. Bahkan ada juga yang memalsukan produk mereka agar terlihat eksklusif dengan harga yang cukup murah. Tentu aja barang mewah dengan harga murah menjadi incaran bagi orang-orang yang mungkin uangnya tidak banyak gitu kan, dan pengen tetap trendy gitu. Seperti orang-orang yang suka flexing lah gitu kan, tapi ternyata barangnya KW. Nah, hal semacam itu tuh menimbulkan yang namanya tuh ya scamming lah gitu kan, scamming barang yang terjadi di pasar itu sendiri. Nah, saat semua orang itu lagi sibuk-sibuknya, tiba-tiba aja tuh datang dengan memberikan laporan kalau ada beberapa penyusup yang mencoba masuk ke dalam kantor pusat Mitsugoshi itu sendiri. Dimana hal ini tuh memang sudah diprediksi ya sama si Alpha itu sendiri sebelumnya gitu kan, jauh-jauh hari. Dimana asosiasi perdagangan yang bekerja sama dengan sekte Diabolos, khususnya itu adalah pihak gereja itu sendiri, akan mulai mencoba untuk langsung menyerang secara fisik ataupun terang-terangan. Tentu aja dengan ya orang bayaran gitu kan. Dan demi menjaga apa yang sudah dibangun gitu kan, Alpha pun tidak ingin kalau semua orang itu mengetahui kalau Mitsugoshi ini tuh memiliki hubungan dengan Shadow Garden. Kalau ketahuan ya bisa agak ribet lah gitu kan situasinya gitu ataupun kondisinya gitu. Dan dengan sangat penuh percaya diri, tiba-tiba aja tuh Gamma pun pergi ya untuk menyambut tamu tak diundang tersebut gitu kan, yang datang ke kantor mereka. Ya walaupun Alpha di sini tuh mulai sedikit khawatir tuh dengan apa yang akan terjadi sama si Gamma itu sendiri. Sampai-sampai si Alpha ini tuh menanyakan apakah si Gamma ini tuh yakin untuk menghadapi para penyusup tersebut gitu kan, dan dengan kepercayaan penuh Gamma pun siap untuk mengalahkan orang-orang yang mengganggu perusahaannya. Benar-benar gambaran CEO yang bertanggung jawab banget nih si Gamma gitu. Nah, meskipun Alpha sedikit khawatir ya, namun berkat Nu yang berada di sampingnya si Gamma, Alpha pun bisa sedikit merasa lega lah gitu. Nah, untuk tamu tak diundang itu sendiri adalah para bandit yang disewa sama si Getan untuk menyerang perusahaan Mitsugoshi. Dimana bandit tersebut itu terdiri dari anggota-anggota bandit elit yang dikenal dengan sebutan 4 daun terkuat. Dimana nomor 4-nya sendiri tuh udah kalah ya di episode sebelumnya gitu kan, yaitu kakaknya si Delta yang kemarin itu dihabisi sama si Delta itu sendiri. Sedangkan sekarang itu tersisa 3 orang lagi, dimana si nomor 3 itu bertugas untuk menculik orang-orang penting seperti ya direkturnya dari Mitsugoshi itu sendiri ataupun yang punya perusahaan gitu kan. Dan si daun nomor 2 itu bertugas sebagai pengsabotase keamanan gedung, sedangkan si nomor 1 itu bertugas sebagai pemimpin dalam mencari dokumen-dokumen penting ataupun blueprint penting gitu kan, yang menjadi produk unggulan dari perusahaan Mitsugoshi itu sendiri untuk dicuri lah gitu. Nah, dimana semua urutan tersebut itu menjadi berantakan saat daun nomor 1 itu bertemu dengan si Gamma di salah satu lorong ruangan, dimana tugas untuk menculik orang-orang penting itu harusnya dilimpahkan ke nomor 3. Namun ternyata dia malah bertemu sama CEO Mitsugoshi itu langsung. Nah, nomor 1 pun langsung mencoba untuk menyerang si Gamma ya di saat yang bersamaan. Dan tentu saja semua serangan yang diarahkan ke Gamma itu tidak kena sama sekali gitu kan. Dan saat Gamma mencoba untuk membalas balik, ia pun melancarkan semua ayunan pedang ke sepenjuru ruangan. Ya, awalnya ini terlihat seperti serangan membabi buta dari si Gamma, yang mana menurut si Gamma itu sendiri, tuannya si Shadow itu memberitahu kalau dalam mengayunkan pedang
yang Gamma tuh harus mengucapkan kata shoo shoo gitu kan, agar serangannya itu menjadi lebih kuat. Ya walaupun banyak celah di dalam pergerakannya si Gamma, namun menurut si daun pertama, jika dia terkena sedikit saja serangan dari si Gamma, sudah dipastikan dia bakalan langsung meninggal. Mengingat Gamma mengeluarkan teknik berpedangnya itu bersamaan dengan mana yang keluar itu secara konstan dan dalam jumlah yang besar banget. Nah, meskipun Gamma merasa terpojokkan gitu kan, karena tiba-tiba aja dia tersandung lagi gitu kan, dan jatuh lagi dan berguling-guling lagi di ruangan tersebut. Dan saat si daun pertama itu melihat kesempatan untuk menyerang si Gamma, dia pun mencoba untuk menyerang si Gamma. Namun tiba-tiba aja tuh Nu datang dengan membawa kedua kepala dari daun kedua dan juga ketiga, yang mana Nu muncul dengan wajah psikopatnya gitu kan, dan memberitahu daun pertama kalau apa yang mereka lakukan itu sia-sia aja gitu. Dan saat Gamma kembali lagi bangkit, ia tuh tanpa sengaja terjatuh lagi gitu kan, dan melepaskan pedangnya itu yang tiba-tiba aja tuh melayang ke kepalanya si daun pertama, dan akhirnya daun pertama pun ya meninggal lah gitu kan di tempat gitu. Nah, Nu juga berkata kepada si Gamma, kedepannya akan lebih banyak orang-orang seperti ini yang akan datang ke perusahaannya si Gamma, dan mereka pun harus segera membereskan perang dagang ini, karena kalau berlarut-larut bakalan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Nah, di kubu Getan sendiri, mereka tuh mulai menyadari ya betapa kuatnya orang-orang di balik perusahaan Mitsugoshi itu sendiri, dimana sejauh ini rencananya itu terus-terusan digagalkan, dan itu membuatnya tuh marah lah gitu kan. Nah, Getan ini tuh sangat berambisi ya untuk duduk di salah satu kursi rounder tuh di Sekte Diabolos, makanya ini adalah misi yang harus dia selesaikan, yaitu menghancurkan perusahaan dari Mitsugoshi itu sendiri. Nah, singkat cerita, musim pun berganti ya dari musim gugur menjadi musim dingin, dimana di sini kita diperlihatin mengenai masa-masa dari akademinya Chit lagi. Ya, dimana Chit menikmati masa-masanya sebagai NPC ya bersama dengan Jaga dan Hyuro di akademi, dimana pada saat si Chit ini tuh lagi asik-asik ngobrol sama si Jaga dan Hyuro, tiba-tiba aja dia itu ditarik nih sama si Alexia untuk menemaninya bermain pedang-pedangan. Ya, Alexia menunjukkan mengenai gaya bertarungnya kepada si Chit, dimana sebagai sesama pengguna aliran pedang yang sama gitu kan, Alexia pun mengatakan kalau ia sudah berkembang. Namun bagi Chit hal itu terlihat sama aja dan sangat membosankan gitu. Nah, Alexia di sini juga mulai menceritakan mengenai Rose Oriana ya. Ya, Alexia merasa cukup lemah banget tuh, sehingga Rose itu tidak mau yang namanya itu meminta bantuan kepada dirinya saat dia itu ya lagi kena masalah gitu kan. Sebagai teman ya, dia merasa kayak ya kurang bisa lah untuk yang namanya itu membantu temannya sendiri. Nah, saat Alexia itu selesai dengan pembicaraannya, dia pun mencoba untuk pergi meninggalkan Chit, dan Chit juga berniat untuk pergi ke tempat Yukime, ke tempat ia bisa melihat hasil dari pembuatan uang palsu yang menjadi proyek besarnya saat ini gitu kan bersama si Yukime. Dan dia pun punya hasrat gitu kan yang bergebu-gebu untuk bisa langsung menyebarkan uang tersebut itu secepat-cepatnya. Nah, tentu saja pakai skin John Smith ya di sini gitu kan. Jadi dia pakai skin John Smith lagi untuk bisa bertemu sama si Yukime. Nah, Chit sebagai John Smith pergi ke tempat dulu pernah si Claire ini tuh pernah disekap tuh waktu di episode 2 di season 1-nya. Waktu si Claire ini tuh diculik sama salah satu kaki tangannya dari Sekte Diabolos untuk dijadikan kelinci percobaan. Nah, jadi tempat ataupun fasilitas rahasia tersebut itu yang pernah disusupi sama si Alpha itu menjadi tempat produksi uang palsunya si John Smith ataupun si Chit itu sama si Yukime itu sendiri. Dimana di sana Yukime dan anak buahnya itu memproduksi uang palsu mereka itu begitu banyak banget dan siap untuk diedarkan. Nah, saat Shadow mencoba untuk memeriksa keduanya, gila banget itu uang itu benar-benar mirip banget menurut si Shadow, bakal mendekati bentuk dari uang aslinya itu sendiri. Dimana pada saat itu Shadow ingin langsung segera gitu kan menyebarkan uang tersebut itu di ibu kota kerajaan Midgard itu sendiri. Namun saat si Shadow ini tuh lagi ya mencoba untuk memeriksa uang tersebut, Yukime pun sempat ya bercerita lah gitu kan, dan juga mengatakan kalau nantinya jika pertempuran itu terjadi gitu kan, pertempuran dagang itu terjadi secara fisik, dan ketika pihak dari Mitsugoshi itu ya serang-serangan lah sama pihak dari asosiasi, dan Shadow bertemu sama orang yang bernama Getan gitu kan, Yukime ini tuh meminta untuk Shadow tuh tidak membunuhnya, karena bagi Yukime hanya dialah orang yang boleh membunuh si Getan itu sendiri. Ya, di sini Yukime mulai menceritakan yang mengenai masa lalunya, mengenai dia dan Getan yang dulu adalah sepasang kekasih. Dan saat kelompok miskin lainnya datang menyerang ke desa mereka, Getan lantas meminta bantuan ke pihak gereja, yang membuat Getan itu haus akan kekuatan gitu kan, sampai-sampai dia itu juga melukai si Yukime yang saat itu adalah istrinya sendiri. So, atas pengkhianatan dari si Getan, Yukime pun ingin sekali mengakhiri nyawa Getan itu sendiri di tangannya gitu. Dan saat Chit ingin pergi, dia pun berkata kepada si Yukime untuk tidak larut dalam balas dendam, sehingga melupakan tujuan utama mereka, yaitu menguasai pasar dagang. Nah, episode kelima dari serial
serialnya Shadow Garden itu sendiri nanti bakalan kembali tayang ya pada tanggal 1 November 2023. Nontonnya di mana ya, kalian bisa nonton ini anime itu di aplikasi Vidno. Dimana kalau kalian penasaran dengan aplikasinya, kalian bisa langsung gitu kan klik tautan yang aku sisipkan di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa download langsung melalui tautan tersebut gitu. So akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.